Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
Salah satu hal yang perlu untuk terus-menerus kita perbaiki dan kita tingkatkan kualitasnya adalah terkait dengan aktivitas kita dalam bidang ekonomi. Jadi banyak di antara kita umat Islam ini yang masih belum menjadikan ajaran agama kita ini sebagai referensi, sebagai dasar di dalam kita melaksanakan kegiatan usaha, di dalam melaksanakan kegiatan bisnis, di dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Padahal perintah untuk senantiasa melandaskan kepada ajaran Islam ini adalah perintah yang sudah Allah Subhanahu wa taala tegaskan di berbagai ayat. Bahkan saking tingginya perhatian ajaran Islam terhadap masalah ekonomi ini, sampai-sampai salah seorang guru besar di International Islamic University Islamabad itu pernah melakukan satu riset dan beliau mengatakan sekurang-kurangnya ada 400-an ayat di dalam Al-Quran yang bicara tentang masalah ekonomi. Jadi karena itulah hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita bersama-sama untuk bagaimana kita berusaha memperbaiki kegiatan-kegiatan ekonomi kita ini supaya kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut berjalan selaras dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan dalam konteks ekonomi ini maka sesungguhnya kaidah yang berlaku itu adalah kaidah yang memberikan kita keleluasaan untuk mengembangkan apapun kegiatan dan aktivitas ekonomi kita selama tidak mengandung unsur yang diharamkan. Karena itu dalam masalah muamalah ini yang terpenting adalah kita perhatikan apa yang dilarang. Ya, al-aslu fil muamalah al-ibaha illa ma dalad dalilu ala tahrimiha. Nah, tentu karena sebagian besar kita tidak memiliki background ya sebagai fuqaha, sebagai ahli fikih, maka paling tidak kita perlu mencari referensi, rujukan. Siapa institusi atau ulama yang menjadi rujukan dalam konteks kita bermuamalah. Nah, dalam hal ini hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang menjadi rujukan atau referensi praktek ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia hari ini adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan DSN MUI ini sampai hari ini sudah mengeluarkan fatwa lebih dari 150 fatwa. Jadi memang sangat produktif. Ya, sangat produktif, jumlah fatwanya pun juga tergolong paling banyak di dunia dibandingkan dengan majelis-majelis ulama di negara-negara lain. Nah, karena itulah hadirin sedang Jumat rahimakumullah, kita perlu untuk terus mengkaji, membaca, memahami, mengetahui informasi terkait dengan fatwa-fatwa ini. Nah, di dalam konteks DSN MUI ini, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, saya ingin menyampaikan bagaimana pendekatan metodologi yang digunakan oleh DSN MUI. Karena kalau kita bicara fatwa yang lahir dari proses ijtihad, nah kita tahu bahwa ketika bicara terkait dengan interpretasi hukum, maka sangat mungkin terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Perbedaan-perbedaan pendapat dalam mazhab-mazhab yang ada. Dan kita sudah mengenal ya mazhab 4 yang sangat terkenal, dan kita sudah sama-sama mengetahui bahwa ada perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, pertanyaannya pendapat mana yang harus kita ikuti? Nah, dalam konteks inilah kenapa kita harus mengikuti DSN MUI? Karena DSN MUI ini telah berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana menerjemahkan, menginterpretasikan hukum-hukum agama ini supaya dia bisa diimplementasikan dengan baik dalam konteks Indonesia. Sehingga di satu sisi ya, kesesuaian syariah ini tidak membuat kita menjadi sulit untuk mengembangkan ekonomi dan bisnis, tapi di sisi lain juga dia tetap inline dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ekonomi ini nanti ujung-ujungnya itu akan mempengaruhi apakah kita akan masuk surga atau enggak. Karena di akhirat itu di antara yang akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah terkait dengan harta. Min aina iktasabahu?
Ya, bagaimana cara kita mendapatkan harta? Wa fima anfaqahu, dan bagaimana cara kita membelanjakan harta. Jadi ini adalah sesuatu yang akan kita pertanggungjawabkan nantinya. Ya, jadi karena itu kita tidak boleh ya asal-asalan dalam konteks harta, apalagi tidak memperhatikan aspek halal haram, apalagi kalau kita secara jorok ya memakan harta itu. Ya, itu tanda alamat nggak akan lulus laporan pertanggungjawaban di akhirat. Kalau nggak lulus itu artinya apa? Nauzubillah, kita akan mampir dulu ke neraka. Nah, jadi karena itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita perlu mengetahui bagaimana teman-teman DSN ya kemudian mereka mengembangkan ijtihad, dan kemudian apa sikap kita? Ya, sikap kita jelas. Mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya, dan kemudian kalau ada hal yang kurang jelas, nah ini kita bisa memberi masukan kepada DSN MUI. Nah, sekarang apa pendekatan atau manhaj ya di dalam mengambil kesimpulan, di dalam merumuskan fatwa yang dilakukan oleh MUI ini? Paling tidak ada 4 hal yang sudah dikembangkan oleh DSN MUI. Yang pertama adalah metodenya adalah tahrikul halal anil haram. Ya, tafrikul halal anil haram. Yaitu memisahkan antara yang halal dengan yang haram. Jadi ada pemisahan. Ya, dan ini agak sedikit berbeda dengan pendekatan kalau antara yang halal dan haram bergabung, maka yang dimenangkan adalah yang haram. Ya, idza ijtama'al haram al halal wal haram ghulibal haram. Ya, jadi kalau bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka yang haram dimenangkan. Nah, dalam konteks ini DSN MUI ya, apa yang saya pelajari bahwa mereka berpendapat kaidah ini cocoknya untuk pangan. Kalau ada makanan halal ya, misalnya daging sapinya halal tetapi minyaknya haram atau mengandung unsur haram. Ya, dagingnya halal, menteganya haram, misalnya begitu. Maka jatuhnya adalah haram. Kalau dalam konteks ekonomi, maka yang dikembangkan adalah dipisahkan antara yang halal dengan yang haram. Dipisahkan mana komponen yang halal dengan komponen yang haram. Karena pada dasarnya, kalau kita bicara harta, secara umum harta itu ya relatif tidak haram. Ya, kalau kita bicara misalnya sistem keuangan, ya, uang kertas itu sesuatu yang tidak mengandung secara fisiknya, zatnya itu mengandung sesuatu yang diharamkan. Tetapi yang lebih ditekankan adalah pada prosesnya, cara mendapatkannya. Nah, ketika dipisahkan antara yang halal dengan yang haram, maka dimungkinkan kemudian kita mengembangkan yang disebut dengan dual economic system. Contohnya kalau di sektor perbankan, masyarakat kita sering bertanya, bank konvensional yang punya unit usaha syariah itu sebenarnya unit usaha syariahnya halal atau haram? Karena seolah-olah ada percampuran antara uang yang dikelola oleh UUS dengan induknya. Maka jawabannya dengan kaidah ini ya, itu dipisahkan antara yang halal dengan yang haram. Apalagi dalam prakteknya unit usaha syariah itu independen. Ya, sehingga proses bisnisnya itu menjadi tidak sama. Ya, ada hal yang berbeda. Contohnya bagaimana cara mendapatkan keuntungannya. Keuntungan yang diperoleh dengan pinjaman berbasis bunga tentu berbeda dengan keuntungan yang diperoleh dari akad-akad yang sesuai dengan syariah. Jadi mendapat keuntungan dari akad murabahah jual beli dengan margin profit boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Ya, walaupun secara matematika boleh jadi sama. Ya, matematikanya misalnya kalau pinjam 1.000, bunga 20%, 1.200. Ya, harga pokok pembelian merubah 1.000, margin profitnya 200, secara matematika gimana? Sama. Tetapi kesamaan matematika tidak berarti kemudian menjadi sama. Karena apa? Karena akadnya berbeda. Jadi halal haram itu tidak ditentukan oleh persamaan matematika, melainkan ditentukan oleh akad yang digunakan. Karena ternyata begitu berbeda akad, beda segalanya. Beda manajemen resikonya, beda akuntansi keuangannya, beda konsekuensi hukumnya, ya, beda dokumentasi hukumnya, beda dampak makroekonominya. Di situ sudah banyak riset-riset yang menunjukkan adanya perbedaan itu. Makanya kata Allah ya, bahwa ketika yang halal dengan yang haram, jual beli dengan riba itu adalah bukan sesuatu yang sama. Sama juga dengan peredaran uang. Ya, peredaran uang, otoritas moneternya satu. Dan bercampur sistem moneter konvensional dengan yang syariah.
Bagaimana hukumnya? Gak ada masalah. Karena dengan metodologi atau pendekatan tafriqul halal anil haram. Kemudian yang kedua, dalam praktek ekonomi ini, ya, DSN juga mengembangkan satu pendekatan yang disebut dengan at-taisir al-manhaji. Yaitu kita mencari pendapat yang applicable, yang paling mudah untuk diimplementasikan, walaupun bukan berarti menggampang-gampangkan. Karena apa? Karena bisnis ini harus berjalan. Karena ekonomi ini harus berjalan. Ya, karena ini kaitannya dengan kemaslahatan. Ada satu pelajaran yang sangat menarik ketika di Pakistan, Presiden Ziaul Haq dulu, ya, begitu berkuasa tahun 1979, tahun 80, nah beliau langsung ya merubah sistem pada satu, mengganti dari yang konvensional langsung ke syariah. Akhirnya apa yang terjadi? Sistem ekonominya kolaps langsung. Ya, karena apa? Karena infrastruktur sistem yang islaminya, yang syariahnya itu belum dibangun. Ya. Sistemnya belum dibangun dengan baik, tidak disiapkan. Institusi keuangannya belum siap. Masyarakatnya perlu diedukasi. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian dirubahlah kebijakan itu. Ya, diubah menjadi pendekatan yang sifatnya bertahap. Nah, jadi karena itu dalam konteks kita berekonomi bermuamalah, DSN itu selalu mengambil yang melalui pendekatan at-taisir al-manhaji ini pendapat-pendapat yang kemudian bisa dilaksanakan, diimplementasikan, lebih mudah untuk diimplementasikan, ya, tanpa menimbulkan efek kemadorotan yang besar. Ya, jadi tanpa menimbulkan efek kemadorotan yang besar. Kemudian yang ketiga adalah i'adatun nazar. Ini manhaj yang ketiga, yaitu bagaimana dilakukan telaah ulang, kajian mendalam terhadap pendapat para ulama. Ya, dan boleh jadi dalam konteks ekonomi, boleh jadi pendapat yang lemah, tapi dalam konteks hari ini, ya, itu lebih mudah. Ya, dalam konteks hari ini kemudian lebih mudah untuk dilaksanakan, itu yang dipilih. Jadi i'adatun nazar ini kita mencoba melihat, ya, bagaimana pendapat-pendapat mana yang kemudian membuat aplikasi kegiatan ekonomi dan bisnis itu lebih mudah. Contohnya misalnya adalah ijab kabul. Aslinya ijab kabul itu bagaimana kalau proses jual beli? Penjual pembeli harus apa? Harus bertemu, ada sigotnya yang dikeluarkan dengan jelas. Nah sekarang pertanyaannya kalau bisnisnya dilakukan secara online. Kalau bisnisnya perjanjian kerjasama dilakukan misalnya antar negara, ekspor impor. Ya, dengan misalnya perjanjian itu ditandatangani secara desk to desk. Maka pertanyaannya apakah itu kemudian menjadi tidak sah? Kan tidak. Ya, tidak begitu. Ya, yang penting adalah bagaimana kemudian unsur dan rukunnya itu terpenuhi. Bentuknya, formatnya itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi fikih itu luar biasa, fikih muamalah itu luar biasa. Ya, dia bisa mencari jalan keluar sehingga teman-teman yang mau jualan online ini sesuai syariat atau enggak? Ya kalau yang dijualnya adalah barang-barang yang tidak melanggar syariat, enggak ada masalah. Ya, selama tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan, tidak ada masalah. Walaupun proses mekanisme jual belinya dilakukan secara online. Nah kemudian yang terakhir adalah tahqiqul manat, yaitu bagaimana DSN juga melakukan analisis, ya, terhadap penentuan dasar hukum atau ilat. Ya, misalnya contoh yang paling terkenal adalah murabahah emas. Emas itu adalah barang ribawi. Ya. Makanya tidak boleh jual beli secara tertangguh kalau barang ribawi. Termasuk di dalamnya adalah emas. Nah tapi kenapa kemudian DSN membolehkan emas itu dimurabahahkan, jual beli. Jadi orang bisa beli emas dengan menyicil. Ya. Nah kenapa seperti itu? Karena DSN mengambil kesimpulan bahwa harus dilihat alasan hukum haramnya. Jadi di zaman Rasulullah yang namanya emas itu berfungsi sebagai an-nuqud, sebagai uang, alat tukar. Dia punya fungsi sebagai uang. Tapi hari ini emas itu tidak berfungsi sebagai an-nuqud, melainkan dia berfungsi sebagai as-sil'ah, komoditas. Maka kalau dia menjadi komoditas, ya, sama seperti komoditas yang lain, maka diperbolehkan untuk melakukan aktivitas jual beli secara tertangguh. Nah ini contoh-contoh hadirin sidang Jumat rahimakumullah
beberapa hal yang perlu untuk terus kita tingkatkan. Pemahaman-pemahaman kita sehingga kita tidak mudah terjebak ya untuk kemudian gampang mengatakan, oh ini institusi syariah, ngakunya aja syariah, tapi prakteknya atau yang sebenarnya tidak syar'i. Tidak demikian jamaah hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ya, ketika sudah ada label syariah, sudah mendapatkan fatwa, sudah mendapatkan sertifikasi, approval dari DSN MUI, maka insya Allah dia sudah memenuhi kaidah-kaidah. Sehingga kita bisa kemudian melaksanakan kegiatan ekonomi bisnis kita dengan baik tanpa ada keraguan, tanpa ada kekhawatiran. Nah, tinggal bagaimana sekarang PR-nya adalah kita harus terus dorong supaya institusi-institusi ekonomi dan keuangan syariah ini bisa semakin memiliki kinerja yang baik, bisa semakin profesional, dan memiliki kemampuan melayani yang juga meningkat kualitasnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita, dan mudah-mudahan kita semua semangat untuk terus berusaha secara bertahap, step by step, secara gradual, untuk bagaimana kita menyelaraskan aktivitas ekonomi dan bisnis yang kita lakukan, aktivitas kegiatan usaha yang kita lakukan dengan tuntunan ajaran agama melalui penerapan fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikas syakirin waj'alna min ibadikal mukhlasin waj'alna min ibadikal muslihin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikar rasyidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa aghnina bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.